Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, wow ya. Tadi pagi Turki menang 2-1 ya, akan bermain 90 menit dan kemarinnya Lukaku mencetak hat-trick ya sahabat Bob ya. Ini berita baik buat Inter. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, kemarin Barella dipulangkan karena ada cedera, tapi sekarang kita dapat berita bahwa kemungkinan dia bisa bermain di melawan Fiorentina. Begitu juga Dzeko ya. Tapi tadi pagi si Hakan bermain 90 menit dan walaupun tidak mencetak gol, tetapi dia memerankan Regista seperti yang dia lakukan di Inter, sahabat Bob ya. Nah, ini sedikit sahabat Bob, kita mau update aja ya, bahwa West Ham pimpin ya, jadi lebih West Ham ini lebih favorit dibanding Aston Villa untuk mendatangkan penyerang Inter Korea ya. Jadi kita tahu ya, Joaquin Korea ini kan pemain bagus sebenarnya ya, punya skill yang bagus, tetapi karena cedera gitu kan. Jadi akhirnya kemarin waktu di Piala Dunia juga dipulangkan karena memang cedera gitu loh. Jadi nah, Inter kan pengen melepas dia secara pinjaman, tapi kalau ada yang membeli kemungkinan Inter akan melepas. Nah, ternyata Aston Villa sudah menawarkan kurang lebih sekitar 15 juta euro untuk mendatangkan yang namanya Korea ya. Ini kan kita tahu ya bahwa Gianluca Scamacca kan ada di West Ham juga ya. Apakah akan diduetkan atau gimana? Kan juga kemarin Inter juga ada mengincar Scamacca. Cuman kita nggak tahu. Yang paling penting sekarang adalah kalau memang Korea akhirnya lepas di musim panas, itu akan lebih baik sahabat Bob. Karena memang Inter juga mengeluarkan uang untuk Korea tidak sedikit sahabat Bob. Nah, kemarin pasti pada kecewa ya bahwa Skriniar ya, dia masih bermain Inter, masih punya kontrak sampai 30 Juni 2023, tetapi dia sudah ada di Paris dengan staf medis PSG. Sebenarnya itu bukan contoh yang baik kalau menurut gua. Gimana pendapat sahabat Bob? Jadi menurut gua itu udah bukan profesional lagi. Nah, ternyata PSG khawatir cedera back Inter Milan, Skriniar ya. Jadi dia mengalami cedera punggung dan PSG berharap kalau Skriniar itu jangan terlalu mengambil resiko ya. Gimana kalau dia udah sembuh ya, dia harus bermain. Dia masih digaji sama Inter kecuali dia udah pemain PSG, benar gak? Jadi benar yang seperti Biasin bilang gitu loh, bahwa kontrak masih ada sampai 30 Juni 2023. Tetapi dia sudah ada di Paris, berhubungan dengan PSG, berhubungan dengan staf medis. Menurut gua sih itu tidak menghargai, dan Inter juga marah ya dengan situasi seperti ini gitu loh. Jadi ya ini benar-benar melangkahi banget kalau menurut gua ya. Skriniar yang selama ini kita tahu 3 bulan 4 bulan yang lalu dia masih kapten Inter, dan tapi sekarang dengan sikap yang seperti ini benar-benar tidak mencerminkan. Dan gua pribadi berharap ya udah pergi aja ya. Itu sahabat Bob untuk yang namanya Skriniar. Nah, ini yang paling menarik. Kalau ini menjadi berita heboh dan ini terwujud, wow. Messi Inter, bom sensasional dari Spanyol. Nerazzurri ingin membawanya ke Milan. Ya, ini dalam beberapa jam terakhir ya sahabat Bob ya, kecerobohan sensasional telah datang dari Spanyol. Menurut jurnalis Sergio Gonzalez, Nerazzurri telah menguji lapangan berkat Javier Zanetti ya, wakil presiden Inter yang punya hubungan dekat dengan yang namanya Messi gitu loh. Nah, menurut apa yang ditulis rekan Spanyol ya, Barcelona ingin mencoba membawa si Messi kembali, tetapi Barcelona saat ini diblokir oleh financial fair play ya. Kita hanya berharap sahabat Bob, kalau ini terjadi ya kita jangan bermimpi, jangan ya, boleh aja bermimpi. Kalau memang Messi bisa bermain setahun 2 tahun di Inter, why not ya. Walaupun ya kita nggak tahu gajinya bagaimana, ini ya bagaimana, tapi ini adalah satu berita bombastis ya sahabat Bob. Semoga aja ya Lukaku keluar, Messi masuk atau gimana ya, kita lihat. Nah,
Ini yang paling sebenarnya menjadi PR buat Suning ya, menghadapi kesulitan membiayai kembali pinjaman Oktri. Ya, jadi Oktri ini kan akan jatuh tempo di 2024. Nah, Inter belum melihat nih dari mana caranya untuk membayar hutang ini ke Oktri. Nah, bahkan kemungkinan Oktri akan mengambil alih Inter, atau jalannya adalah Inter harus menjual Inter sendiri. Ya, Suning harus menjual Inter dan mencari pembeli supaya dengan uang itu dia bisa membayar Oktri dan Inter mempunyai pemilik yang baru. Ya, hanya itu. Oktri yang ngambil alih Inter atau bagaimana? Atau Suning menjual Inter. Itu aja dua pilihannya sahabat Bob. Semoga lah ini cepat berlalu sahabat Bob. Jadi kita berharap Inter juga bisa lebih tenang kalau urusan interannya sudah kelar sahabat Bob. Nah, ini juga yang menarik adalah bagaimana pelatih Spurs sekarang Conte ya bisa mengejutkan kembali ke Inter. Jadi memang Conte ini masih gaungnya masih tinggi ya. Bahkan ya kalau misalnya Hotspur dia keluar dari Hotspur atau dia dipecat, nah dia memang pengen kembali ke Italia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia ke Inter ya, walaupun sekarang menurut media-media Italia ya, terutama Corriere della Sera ya, yang berbasis di Milan, bahwa ya dengan ketidakpastiannya masa depan Inzaghi ya, kemungkinan musim depan Conte yang akan masuk ke Inter. Ini baru menurut media-media sana gitu. Tapi kita nggak tahu Inter yang istilahnya pernah bersitegang dengan Conte ya, Suning ya. Terus kita juga tahu gajinya Conte seperti apa. Nah, kita nggak tahu. Tunggu aja. Apakah sahabat Bob setuju Conte kembali? Kalau gua pribadi sih tidak terlalu berharap dia kembali. Karena ada Thiago Motta, ada De Zerbi, banyaklah pelatih-pelatih muda yang masih muda. Juric juga tuh bagus. Tapi ya, kita akan lihat dah apa yang akan dilakukan sama yang namanya manajemen ya. Kalau memang pengganti pemilik ya bisa aja mungkin Klopp nanti akan di bawah. Kita kan nggak tahu. Nah, ini kalau seandainya memang Korea akhirnya dibeli West Ham, dilepas, Inter sudah memikirkan. Kemarin kan sempat di video gue sebelum-sebelumnya pernah gue bilang bahwa Inter juga mengincar Tommaso Baldanzi ya, pemain Empoli yang mencetak gol ke gawang Inter yang Inter kalah 1-0, masih ingat, di kandang sendiri. Nah, dia ini kan punya skill luar biasa dan dia bisa bermain di belakang dua striker. Jadi memang Inter butuh pemain-pemain seperti ini ya. Kita kehilangan Sanchez, kehilangan Perisic, tidak ada yang bisa bermain seperti ya mereka gitu. Jadi Inter benar-benar, Baldanzi ini umur masih 20 tahun, biaya transfernya juga sekitar 20 juta. Nah, kita nggak tahu apakah benar-benar Inter bisa mendapatkannya. Ya, kita tahu lah bagaimanapun ini yang diseriusin ya. Menurut Gazzetta, Inter sedang melihat kemungkinan untuk menawarkan striker Martin Satriano ditukar sama Baldanzi. Wow ya, ini akan mengurangi biaya karena si Satriano sendiri kan juga lagi di Empoli dan ini juga bisa menjadi pertukaran gitu loh. Nah, kita tunggulah apakah benar atau tidak ya. Baldanzi menurut gua sih ya lebih bagus dibanding Satriano ya. Terus yang kedua dia juga pemain Itali, ini akan lebih baik sebenarnya. Nah, ini juga Inter ya, kalau seandainya memang Lukaku tidak diperpanjang masa pinjamannya, walaupun kemarin dia mencetak hat-trick, itu belum membuktikan apa-apa. Ini menurut gua. Makanya striker Chelsea Aubameyang ya bisa menggantikan Lukaku. Ini juga pemain Barcelona sebenarnya, sekarang di Chelsea juga tidak terpakai. Dia juga pernah bermain di Milan. Jadi ya pengalaman-pengalaman dia di Italia, juga di Dortmund ya, di Jerman ini juga akan menjadi modal juga buat Inter walaupun sudah tua sahabat Bob. Tapi ya kalau free kenapa tidak gitu loh ya. Ini juga lumayan bagus sebenarnya. Cuman heran ya, di Arsenal dulu juga bagus, terus pindah ke Barcelona, tapi ya nggak tahu lah sekarang di Chelsea nggak kepake karena memang pemain-pemain Chelsea banyak yang bagus-bagus ya. Jadi ya kita berharap sahabat Bob, semoga aja benar-benar Inter bisa mendapatkan pemain-pemainnya, terus masalah keuangan bisa dibereskan gitu loh. Kenapa? Karena ya bagaimanapun ini akan menjadi PR buat Inter ke depannya sahabat Bob ya. Nah, terus juga Inter juga kemarin kan juga mengincar yang namanya siapa namanya, Chris Smalling. Nah, Chris Smalling sendiri kan sampai hari ini masih menggantung ya, belum mau memperpanjang kontrak di Roma. Apakah dia akan ke Inter? Terus juga Inter sebenarnya lebih fokus sebenarnya untuk pengganti Skriniar itu adalah si Solet ya. Terus juga ada si Ingo Martinez ya.
Nah, si Solet sama Ingo ini kan juga bagus ya. Tetapi Inter juga sekarang gue juga bingung ya kenapa Inter juga mengincar Demiral. Padahal Demiral itu kan udah gak kepake di Juve juga gak bagus. Tapi ya sudahlah, kalau memang ini yang Inter inginkan, kita hanya bisa mensupport sahabat Bob. Semoga ya sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.